Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, alhamdulillah ya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah tabaraka wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah meniti sunnah beliau hingga hari kiamat. Teman-teman yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ya, pertama-tama kami juga ingin ucapkan ahlan wa sahlan kepada para tulabul judud, ya, pada para santri baru yang mungkin ini hisoh pertama dengan ana di Dars Tauhid, yang mana ini merupakan salah satu bentuk hidayah yang Allah tabaraka wa taala berikan, ya, kepada kita semua, kepada ana dan kepada antum, yang mana Allah tabaraka wa taala jadikan kita dari sekian banyak orang. Allah berikan kesempatan bagi kita untuk belajar bahasa Arab, mempelajari agama Islam secara lebih intensif, dan mungkin ini adalah jawaban dari doa kita selama ini, permohonan kita kepada Allah tabaraka wa taala, yang mana kita senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita senantiasa minta kepada Allah, minta diberi oleh Allah tabaraka wa taala ilmu yang manfaat, dan Allah tabaraka wa taala ya ijabah doa kita tersebut dengan memberikan kesempatan bagi kita untuk dapat belajar agama Islam dengan lebih intensif, mempelajari bahasa Arab dan mempelajari apa-apa yang terdapat dalam agama ini, ya, dengan lebih bersungguh-sungguh tentunya, karena di sini antum belajar tidaklah sama dengan, ya, apabila ikut pengajian yang biasanya, karena kalau di sini ya kita adalah bentuknya seperti kelas, dan memang ini kelas, ya, pelajaran Dars Tauhid, yang mana nanti di sini antum akan ada ujiannya, ya, dari apa yang disampaikan oleh para asatidzah, para guru-guru kita, baik itu dari pelajaran tauhid, pelajaran adab, pelajaran manhaj, yang mana nanti semuanya akan diujiankan, dan nanti sewaktu ujian akan ada naik kelas, akan ada tinggal kelas, ya, dan tentu ini memberikan motivasi bagi kita semuanya untuk dapat lebih bersungguh-sungguh lagi dalam belajar, ya, lebih sungguh-sungguh mencatat dengan apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita, dan mudah-mudahan dengan ini, ya, Allah tabaraka wa taala akan berikan kepada kita pemahaman yang benar terhadap agamanya, dan Allah tabaraka wa taala dengannya akan mudahkan bagi kita semua untuk dapat masuk dalam surganya. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan dalam menuntut ilmu, maka Allah tabaraka wa taala akan mudahkan jalan baginya untuk dapat masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, barakallahu fiya wa fikum, semoga Allah tabaraka wa taala memberkahi ana dan antum semuanya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, yang mana kita sekarang membahas tentang bagaimana perjalanan kita dalam meniti kehidupan, ya, dari kita menjalani kehidupan di alam dunia yang sebentar, ya, kemudian dilanjutkan dengan kehidupan kita di alam barzah, ya, atau alam kubur, kemudian dilanjutkan lagi, ya, nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa taala. Udah kita bahas, dan nanti di mana pada waktu dibangkitkan manusia akan berada dalam keadaan yang beraneka ragam, dalam keadaan yang sulit, ya, kemudian nanti akan ada di antara mereka yang akan mendapatkan naungan dari naungan Allah tabaraka wa taala, yang mana pada hari itu tidak ada yang akan mendapatkan naungan kecuali dari naungan Allah tabaraka wa taala. Kemudian di sana juga kita telah sampaikan bahwasanya ada
telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ada haud yang mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menunggu kita. Inna faradtukum alal haudi, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya aku telah menunggu kalian di telagaku. Mungkin yang di belakang bisa maju, di depan masih kosong. Tafadhalu. Yang di belakang mungkin bisa maju, nih depan masih kosong. Nah, tafadhal yang di belakang, ya, silakan maju. Depan masih kosong nih, depan kosong. Maju, Diki. Diki, siapa lagi belakang? Alfi. Depan sini nih kosong masih. Nah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga telah sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya tentang akan adanya Yaumul Hisab, yang mana pada waktu dihisab ini nanti akan kaum muslimin akan dibagi menjadi dua keadaan. Ada yang mereka dihisab dengan hisaban yasira, dihisab dengan hisab yang mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang diajak munaqasyah oleh Allah Subhanahu wa taala, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala aib-aibnya. Ya. Kemudian setelah itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala akan ada yang namanya mizan. Dan mizan ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah hisab tadi, ya, setelah dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang dilakukan oleh Bani Adam, ya, oleh manusia selama mereka menjalani kehidupan di dunia, maka mereka akan melalui tahapan mizan, ya, Yaumul Mizan, yaitu hari di mana mereka akan ditimbang. Yang mana mizan ini ada dua sifat, ya, ada dua sifat dari mizan tersebut, dari timbangan tersebut. Mizan itu timbangan, ya, mizan itu timbangan, dan dia memiliki dua sifat kata para ulama. Yang pertama adalah sifat yang pertama dari mizan ini, timbangan ini atau mizan ini dia sangat detail sekali. Dan yang kedua, sifatnya adalah, ya, sangat adil, sangat detail dan sangat adil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan, ya, amal kebaikan sebesar zarrah. Zarrah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan partikel yang sangat kecil sekali. Yang mana para ulama jelaskan yang dimaksud dengan zarrah di sini adalah, ya, apabila antum buka, ya, jendela pada pagi hari, kemudian nanti di sana akan ada partikel-partikel kecil, ya, yang terpapar cahaya matahari. Inilah zarrah kata para ulama, kecil sekali. Ya. Yang mana seorang apabila mengerjakan amal kebaikan sebesar zarrah sekalipun, maka dia akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia akan melihat, ya, amalan tersebut. Begitu juga dengan keburukan yang dia kerjakan sebesar zarrah itu, ya, kecil sekali keburukan itu, ini pun akan mereka lihat nanti pada hari kiamat. Ya, apapun amalan yang mereka kerjakan, ya, semuanya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kita bersembunyi mengerjakannya, tidak ada manusia yang mengetahuinya. Bersembunyi dalam kegelapan malam, dalam gua misalnya, atau dalam kamarnya, manusia tidak ada yang mengetahui. Tapi ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya, oleh sebab itu, ya, kita lihat bagaimana nasihat Luqman kepada anaknya. Ya, dalam surah Luqman ayat 16 Allah Subhanahu wa taala katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya innaka in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fis sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, kata Luqman, apabila, ya, innaha in takum mithqala habbatin, ya, apabila engkau mengerjakan suatu amalan, ya, sebesar habbah, sebesar biji, ya, dan engkau sembunyikan amalan tersebut di dalam batu sekalipun, aufis samawat, atau engkau lemparkan amalan tersebut, antum sembunyikan, ya, engkau sembunyikan amalan itu ke langit, aufil ar, atau engkau masukkan amalan itu dalam batu, disembunyikan dalam batu, ya, amalan itu disimpan dalam batu,
ya disembunyikan oleh dia, rapat-rapat dia simpan, ya, atau dilemparkan ke langit sehingga orang tidak ada yang tahu, ataupun dia ya masukkan ke dalam perut bumi, ditenggelamkan dalam perut bumi, ya. Ya'ti bihallah, maka amalan tersebut akan dihadirkan oleh Allah Taala pada hari kiamat. Subhanallah. Ya. Ini timbangan sangat detail sekali jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Ya, sangat detail. Ya, semuanya akan ditampakkan oleh Allah Taala pada hari tersebut. Oleh sebab itu, ya, Nabi kita tercinta Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah engkau anggap remeh suatu perbuatan ma'ruf, suatu perbuatan baik itu sedikit pun. Jangan pernah anggap remeh perbuatan baik. Jangan pernah meremehkan amalan soleh. Walau antalqa akhaka biwajhi tolik. Walaupun engkau ya hanya tersenyum ketika engkau bertemu dengan saudaramu. Ya. Jangan diremehkan, kata Nabi yang mulia SAW. Walaupun kalau kita ketemu saudara kita cuman senyum, ya cuman senyum saja. Ini kebaikan jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Akan tapi jangan engkau anggap remeh. Kenapa? Karena senyuman engkau ini nanti ya, akan hadir di hadapan Allah Taala. Nanti akan dihadirkan oleh Allah Taala pada hari kiamat. Yang nanti akan apa? Akan ditimbang oleh Allah Taala. Subhanallah. Ya, terkadang kita sering meremehkan apa? Amal soleh. Ya, masam aja mukanya, mau senyum aja sulit sekali. Ya, subhanallah. Ya, padahal Nabi yang mulia SAW tadi katakan dalam hadis riwayat Muslim, ya, jangan dianggap remeh amalan tersebut. Walaupun ya apalah senyum ini. Ya, kalau kita pikir-pikir apa cuma senyum saja kok. Ya. Akan tapi ini akan memberikan apa? Rasa kebahagiaan dalam diri saudara kita. Subhanallah, senang dia. Ya. Bahkan Nabi juga yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan ittaqun nar walau bisyaqi tamrah, ya dalam hadis Bukhari dan Imam Muslim yang muttafaq alaih. Jagalah dirimu dari api neraka walau hanya dengan setengah kurma, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apalah setengah kurma ini? Ya kalau kita pikir-pikir setengah kurma bisa untuk apa? Kenyang enggak? Bagaimana bisa kenyang? Cuman sampai apa? Sampai tenggorokan aja enggak kali. Ya kalau istilah kita mungkin cuma sampai tenggorokan saja, mana bisa kenyang. Akan tapi Nabi yang mulia SAW ingatkan, ya, ittaqun nar, jagalah diri kalian dari api neraka. Walaupun cuma sedekah setengah kurma, walaupun itu cuma sedekah, apa yang antum bisa? Ya, subhanallah, buat bangun masjid, ada peluang, ya, ada pondok pesantren misalnya, ya, mau bangun masjid, dan kita tahu ini subhanallah akan jadi amal jariyah. Antum adanya mau sedekah berapa? 1.000 rupiah, sedekah 1.000 rupiah. Ya. 1.000 rupiah subhanallah. Ya. Akan jadi amal jariyah nantinya kalau ya amal ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya jangan pernah anggap remeh ya amalan soleh walaupun sedikit saja. Ya. Walaupun hanya sedikit. Ya. Makanya ittaqun nar walau bisyaqi tamrah. Ya, ini jamaah yang dimuliakan Allah Taala, barakallahu fiya wa fikum. Semoga Allah Taala berkahi ana dan antum semuanya. Ya, ini mizan yang kita katakan tadi, ini sifat yang pertama adalah sangat detail. Ya, sangat detail. Bahkan senyumnya saja nanti akan datang. Ya. Ditimbang oleh Allah Taala. Sedekahnya yang setengah kurma akan ditimbang oleh Allah Taala. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Taala, antum capek nuntut ilmu sekarang. Capek nak belajar, capek hari. Ya, capek belajar nuntut ilmu. Ya. Meluangkan waktunya, meninggalkan ya anak istrinya pada waktu istirahat misalnya sekarang ini. Yang mana orang-orang ya pada ya habiskan waktu-waktu mereka ya untuk hal-hal yang misalnya untuk dagang, ya, untuk cari nafkah misalnya, mengumpulkan dunia. Ya. Akan tapi antum subhanallah ya korbankan waktunya untuk apa? Untuk belajar, untuk menuntut ilmu Allah Taala, untuk mengetahui apa? Mengetahui perkara-perkara yang Allah Taala perintahkan bagi kita untuk mengerjakannya. Supaya apa? Supaya jauh dari kesyirikan, supaya dapat mentauhidkan Allah Taala.
Ya, kita kerahkan tenaga kita, pikiran kita untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Biar apa? Biar bisa masuk surga Allah Taala. Pengorbanan bukan? Pengorbanan, akhi. Ya, pengorbanan. Dan ingat, ini tidak akan disia-siakan oleh Allah Taala. Capeknya antum, ya capeknya kita, lelahnya kita. Ya, ada yang baru pulang kantor, belajar lagi malamnya, belajar Al-Quranul Karim, ya, mendengarkan hadis Nabi yang mulia SAW. Ya, orang-orang yang lain udah istirahat di rumahnya, dia sempatkan untuk hadir ke dalam majelis ilmu. Ya, subhanallah, lelah. Ya, ini pun nanti akan hadir di hadapan Allah Taala, ditimbang oleh Allah Taala lelahnya kita. Ya, antum pusing mikirkan kaum muslimin, ya Allah, ini gimana kaum muslimin ini, kok banyak sekali kesyirikan ini. Ya, kok masih banyak sekali orang melakukan kebid'ahan. Antum pikirkan, pusing kalau antum mikirkannya. Ya. Apakah dibiarkan oleh Allah Taala tidak akan dibalas Allah? Lah, akan datang nanti pada hari kiamat, ditimbang oleh Allah Taala pikiran antum. Ya, antum memikirkan tentang kebaikan umat Islam. Gimana, apa yang bisa saya berikan untuk ya mengembangkan dakwah tauhid ini apa? Ya, ada yang mereka berkorban dengan hartanya. Nah, Masya Allah. Ada yang berkorban dengan pikirannya. Ya. Dia mikirkan saja nanti akan, ya tidak akan disia-siakan oleh Allah Taala, dan nanti akan datang ya pada hari kiamat. Ya akan ditimbang oleh Rabbul Alamin, ditimbang oleh Allah Taala. Ya. Ini kebaikan jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Begitu juga dengan keburukan demi keburukan. Ya, maksiat sekecil apapun itu, ini pun nanti akan ditimbang oleh Allah Taala. Ya. Antum nuduh, oh ini teroris. Ya. Ingat, siap-siap nanti ditimbang oleh Allah Taala. Ini radikal, ini ninja, oh ini banjir, kebanjiran ini kayak kambing katanya kan. Ini Wahabi. Insyaallah. Ya, ini semuanya jamaah yang dimuliakan Allah Taala, ya nanti akan ditimbang oleh Allah Taala. Ini Wahabi dapat gaji dari barat katanya. Insyaallah. Ya. Ini pun nanti akan ya Allah, ya akan ditimbang oleh Allah Taala. Ya. Semuanya jamaah yang dimuliakan Allah Taala, keyakinan kita, akidah kita, ya kita mengatakan bahwasanya ya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya, Allah Taala beristiwa di atas ars. Ini nanti akan dihisab oleh Allah Taala, ditimbang oleh Allah Taala. Sebaliknya mereka yang mengatakan Allah di mana-mana misalnya, ya, mereka tidak mengingkari sifat istiwa bagi Allah Taala. Ini pun tidak akan lepas dari timbangan Allah Taala, subhanallah. Ya. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Taala, ini adalah salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu meyakini bahwasanya Allah Taala beristiwa di atas aras. Ya. Ini harus antum yakini benar-benar. Jangan sampai ada keraguan-raguan. Ya. Kenapa? Siapa yang mengatakan bahwasanya ya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah Taala beristiwa di atas aras? Siapa yang mengatakan? Allah Taala. Antum buka surah Thaha ayat kelima. Allah Taala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Rabb kalian Ar-Rahman yang Maha Pengasih beristiwa di atas aras. Allah Taala yang mengatakan. Begitu juga dengan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya suatu ketika memegang tangan Abu Hurairah, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, innallaha khalaqas samawati wal aradin wa ma bainahuma fi sittati ayyam." Sungguhnya Allah Taala yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Taala beristiwa di atas arsy. Siapa yang mengatakan? Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan. Dan ini pun dikatakan juga oleh para sahabat, murid-murid Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ya.
Sewaktu beliau radhiyallahu ta'ala anhu menemui ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, yang baru meninggal dunia, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya, bahwasanya engkau, ya, mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini, engkau adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah engkau dicintai oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam melainkan kebaikan yang ada pada dirimu. Allah pun menurunkan perihal kesucianmu dari atas langit yang 7. Ya. Di sini Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan apa? Allah menurunkan perihal kesucian Aisyah, yang menjawab fitnah yang mengatakan bahwasanya Aisyah ibunda kita adalah pezina. Allah turunkan langsung dari apa? Dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Dari mana? Dari langit yang ke-7. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu juga dengan para tabi'in. Ini pun mengatakan bahwasanya Allah di atas arsy. Kita lihat bagaimana apa yang dikatakan oleh Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala anhu. Dia katakan, "Khudhu fayaqra'u thumma yaqul," ya, ambillah oleh kalian Al-Qur'an ini, kemudian dia membacanya, lalu dia mengatakan, "Isma'u ila qaulis shadiq min fawqil arsyihi." Dengarkanlah oleh kalian, isma'u ila qaulis shadiq, ya, dengarkanlah oleh kalian perkataan dari as-shadiq yang maha jujur, yaitu Allah tabaraka wa taala, min fawqi arsyihi, dari apa? Dari atas arsy-Nya. Subhanallah. Ini perkataan Malik bin Dinar, seorang tabi'in. Begitu juga dengan imam yang 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka pun meyakini bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Kita lihat bagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah. "Man ankaru anna Allah Ta'ala fis sama' faqad kafara," kata Abu Hanifah. Subhanallah. Imam Abu Hanifah yang sangat tegas sekali dalam masalah ini. Ya. Kemudian Imam Malik rahimahullahu ta'ala anhu, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik juga mengatakan Allahu fis sama' wa ilmuhu fi kulli makan wa yakhlu minhu syai'. Allah tabaraka wa ta'ala di atas langit, kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala anhu, dan ilmunya meliputi segala sesuatu dan tidak ada satupun yang terluput dari ilmu Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Adapun Allah tabaraka wa ta'ala, ya, fis sama, di atas langit. Imam Syafi'i, ya, Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Rabb yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah tabaraka wa ta'ala, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berada di atas arsy yang berada di atas langit. Ini persaksian dari siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala anhu. Ya, beliau rahimahullah mengatakan yang dimaksud dengan kebersamaan adalah ilmu Allah. Allah mengetahui yang gaib dan yang batin dan yang tampak. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu, dan baik itu yang tampak maupun yang tersembunyi. Akan tetapi Rabb kita Allah tabaraka wa ta'ala tetap menetap tinggi alal arsy, di atas arsy-Nya, tanpa dibatasi dengan ruang dan tanpa dibatasi dengan bentuk. Subhanallah. Ya. Ini keyakinan para salafuna saleh. Bahkan jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, seorang budak, ya, ya, milik Muawiyah bin Hakam As-Sulami rahimahullahu ta'ala anhu, ya, ketika ingin dibebaskan oleh majikannya, ya, Muawiyah bin Hakam As-Sulami ingin membebaskan budak wanitanya, kemudian dibawa kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, menanya kepada Rasulullah, apakah aku bebaskan budak wanita ini wahai Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanyakan kepada budak wanita ini, "Aina Allah?" Ya, ditanya kepada budak perempuan ini,
Di mana Allah tabaraka wa ta'ala? Allah fis sama. Ya, dia katakan apa? Allah di atas langit. Wa man ana wa anta Rasulullah. Dan engkau adalah Rasulullah. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? A'tikha fa innaha mu'minah. Merdekakanlah dia karena sesungguhnya budak wanita ini adalah seorang mukminah. Ya, subhanallah. Kita lihat jamaah yang milik Allah tabaraka wa taala. Ya. Bagaimana budak wanita yang hidup pada masa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengetahui, ya, akidah mereka lurus. Mereka mengetahui bahwasanya Allah tabaraka wa taala alal arsy istawa, beristiwa di atas aras. Ya, oleh sebab itu Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala anhu, ya, mengatakan bahwasanya al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu adalah sesuatu yang sudah diketahui. Ya. Wal kaifu majhul. Adapun bagaimananya majhul, kita tidak ada yang mengetahuinya. Wal imanu bihi wajibun. Dan iman kepada istiwanya Allah tabaraka wa taala ini apa? Wajib, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Was-su'alu anhu bid'atun. Dan nanya bagaimana istiwanya ini adalah bid'ah. Kata siapa? Kata Imam Malik rahimahullahu taala anhu. Taib. Kita azan dulu, akan lanjut setelah azan, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ya, tentang akidah Ahlussunnah, ya, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka semuanya sepakat. Para salafun as-saleh semuanya sepakat bahwasanya Allah tabaraka wa taala ini beristiwa di atas arsy. Ya, bahkan para ulama menjelaskan, ya, lebih dari 1000 dalil yang menjelaskan tentang istiwanya Allah tabaraka wa taala di atas arsy ini. Lebih dari berapa? 1000 dalil. Bahkan fitrah manusia pun mengakuinya. Ya, fitrah seseorang sewaktu dia berdoa memohon kepada Rabbul Alamin, kepada Allah tabaraka wa taala, maka hatinya akan mengarah ke atas. Ya, minta ke atas, bukan kemana-mana gitu, tidak ada. Ya. Serahkan kepada yang di atas. Ya. Bahkan Ana pernah menjumpai, ya, seorang anak kecil sekali, anak kecil yang mungkin usia TK, yang ya zahirnya anak ini adalah anak yang bukan muslim. Ya, zahirnya tampak ini bukan muslim. Dia waktu itu nyanyi apa, pelangi-pelangi. Pelangi-pelangi. Akhirnya bagaimana? Ciptaan Tuhan, gitu kan. Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan, gitu ujungnya. Kemudian sama MC-nya muslim kelihatannya. Ya. Sama MC-nya ditanya, "Ya pinter, adik pinter, ya. Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan itu di mana, Dek?" "Tuhan itu di atas," katanya. Ini subhanallah. Ini seorang anak yang zahirnya kelihatan apa? Ya, bukan muslim. Ya. Kayaknya nampak sekali bukan muslim, gitu kan. Dan apa kata pembawa acaranya? "Salah, Dek, Tuhan itu di mana-mana." Ini Masya Allah. Ini padahal ini fitrah anak-anak. Ini Allah di atas langit, subhanallah. Ini masih kecil dan nampak ini bukan seorang muslim anak ini. Ya, subhanallah. Ini fitrah jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ya. Dan ini ada yang pemahaman seperti ini ada. Ya, mereka yang memang fitrahnya sudah rusak, gitu kan. Ya, fitrahnya sudah rusak. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, ya, rahimahullah ta'ala anhu, yang beliau menyebutkan bahwasanya penyimpangan, ya, yang semisal ini pertama kali adalah dimunculkan oleh siapa? Firqah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Yang awalnya dari Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ya. Mereka yang menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Dan ada Jahmiyah, contoh yang pertama adalah Jahmiyah, ya, yang dipelopori oleh Jahm bin Safwan. Ya, mereka mengatakan apa? Allah itu di mana-mana katanya. Ya, ini ada enggak seperti ini? Ya ada, banyak malah. Sebagian dari kaum muslimin yang mereka terkena syubhat, ya, mereka enggak faham, mereka mengatakan waktu ditanya Allah di mana-mana katanya. Ya, ini adalah siapa salaf mereka? Ada enggak salafnya? Ada salafnya. Itu Jahm bin Safwan, ya, Jahmiyah. Ya.
Dan ini tentu tidak sesuai dengan kemuliaan Allah Taala. Konsekuensi dari perkataan Allah di mana-mana ini, maka mereka akan mengatakan bahwasanya Allah Taala ada di tempat-tempat yang menjijikkan. Ada di comberan, ada dalam septic tank, ada di neraka. Ya, subhanallah. Ya, maha suci Allah Taala dari prasangka mereka tersebut. Ya. Ada tidak dalilnya? Ada. Ya, dalilnya Quran surah Mujadilah. Ya, ayat ke-7. Ya, Allah Taala berfirman, Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Ya. Tsumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Ya. Ini kata mereka jamaah yang Allah Taala, dalilnya ini. Ya. Di mana ada antum, Allah ada di situ ya. Allah ada di mana-mana. Ya, subhanallah. Antum udah hafal dalilnya ya. Nah, ini dalilnya. Kan tapi jamaah yang dimuliakan Allah Taala ini dibantah oleh para ulama. Ya. Kita lihat di sini yang dimaksud dengan ya yang ada di mana-mana itu adalah ilmu Allah Taala. Kita lihat ya, di awal ayat ini Allah Taala mengatakan alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard. Allah menjelaskan tentang apa? Ilmu Allah Taala. Ya. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya. Allah awalnya membuka dengan mengetahukan bahwasanya ini ilmu Allah Taala, mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kemudian Allah lanjutkan, ya ma yakunu min najwa, ya tidaklah ada 3 orang yang mereka saling berbicara, melainkan Allah Taala yang keempatnya. Ya, tidak pula 5 orang yang sedang mereka ya berbisik-bisik, melainkan Allah Taala yang keenamnya. Dan tidaklah lebih sedikit dari itu atau lebih banyak, melainkan ya illa huwa ma'ahum aina makanu, melainkan Allah Taala bersama mereka dimanapun mereka berada. Ya. Tsumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Ya, kemudian akan ditampakkan kepada mereka apa yang mereka kerjakan pada hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah tutup juga dengan mengatakan bahwasanya Allah Taala mengetahui segala sesuatu. Ya, makanya di ayat ini jamaah yang dimuliakan Allah Taala, Allah Taala ingin menjelaskan tentang apa? Tentang ilmu Allah Taala. Bukan zatnya Allah. Ya, maka jangan salah faham. Ya, ada enggak dalilnya? Ada dalilnya. Ya, ada dalilnya jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Ya. Maka ini kita sampaikan kepada kaum muslimin, ini salah untuk memahaminya. Lihat, buka tafsir-tafsir para ulama. Lihat kitab tafsir Ibnu Katsir. Ya. Lihat tafsir Muyassar misalnya. Tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya. Banyak sekali kitab-kitab tafsir yang menjelaskannya. Ya, dan alhamdulillah sekarang sudah dimudahkan oleh Allah Taala. Mau enggak buka? Ya kan, mau enggak buka kitab tafsir tersebut? Ya, maka akan terbantahkan apa syubhat mereka tersebut. Nah, ini Jahmiyah, ya. Ini mereka yang pertama kali adalah ya orang-orang Jahmiyah. Artinya apabila ada orang yang mereka berkeyakinan bahwasanya Allah ada di mana-mana, maka inilah pendahulu mereka, ya, Jahmiyah tersebut. Ya. Maka silakan kalau antum mau ambil, ya, mau ngambil pemahaman Jahmiyah, ini salafnya ada. Salafnya apa? Jahmiyah. Ya, ini tentu pemahaman yang keliru jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Kemudian yang kedua adalah Mu'tazilah. Apa Mu'tazilah katakan? Ya, Mu'tazilah ini mengatakan bahwasanya Allah itu tidak di atas, Allah tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang. Ya. Ini intinya mereka, ya, pemahaman Mu'tazilah ini jamaah yang dimuliakan Allah Taala, mereka ingin mengatakan bahwasanya ya Allah itu tidak ada. Ya. Antum lihat, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang. Ini ada enggak? Ya tidak ada, tidak ada di mana-mana. Ya, mereka ingin mengatakan Allah tidak ada tapi tidak berani, gitu kan? Ya. Ada dalilnya? Tidak ada dalilnya. Ini orang-orang falsafat ini, ya, pakai ilmu kalam, ya, tidak ada dalilnya. Ini orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengingkari, ya, tentang sifat Allah Taala. Kemudian yang ketiga adalah ya bagi pemahamnya Ibnu Arabi. Apa Ibnu Arabi mengatakan? Wahdatul wujud. Ya, apa itu wahdatul wujud? Bersatunya Allah dengan makhluk.
Masya Allah. Ya Allah bersatu dengan makhluk kata mereka. Ya. Ada tidak dalil mereka? Ada. Dalil mereka dalam Quran surah Al-Anfal ayat 17. Ya. Mereka berdalil dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama. Dan tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar itu, akan tapi Allah lah yang melempar. Ya. Wa ma ramaita idz ramaita walakinallah rama. Nah, ini ayat mutasyabihat jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mereka katakan dalam ayat ini, kata mereka orang wahdatul wujud ini, ya. Mereka katakan dalam ayat ini, tidaklah engkau melempar wahai Muhammad, ya, tidaklah sewaktu engkau melempar itu, ya, wa ma ramaita, tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar itu, akan tapi Allah lah yang melempar. Artinya apa? Muhammad itu adalah Allah, Allah itu adalah Muhammad, kata mereka, ya. Dan kata mereka Fir'aun itu waktu mengatakan ana rabbukumul a'la, itu sebenarnya yang mengatakan itu adalah Allah Taala. Maka subhanallah, ini wahdatul wujud. Ya. Akan tapi pemahaman ini jamaah yang dimuliakan Allah Taala juga adalah pemahaman yang nyeleneh, ya, yang salah. Ya. Para ulama menjelaskan itu, buka kitab tafsir. Ya, bagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Tafsir, kitab tafsir yang banyak sekali, ya, tinggal dibuka saja. Padahal yang dimaksud oleh Allah Taala dalam Quran surah Al-Anfal ayat 17 ini, ya, wa ma ramaita idz ramaita walakinallaha rama, yaitu adalah ketika waktu perang Badar, ya, ketika Nabi yang mulia SAW melemparkan pasir ke arah orang-orang kufar, ya. Kemudian pasir-pasir itu masuk ke dalam mata-mata mereka, ya, ke dalam hidung-hidung mereka. Ini Allah Taala mengatakan wa ma ramaita idz ramaita, tidaklah engkau melempar, ya, kecuali waktu engkau melempar itu, walakinallaha rama, akan tapi Allah Taala yang menjadikan pasir-pasir itu masuk ke dalam mata-mata mereka, masuk ke dalam hidung-hidung mereka. Karena kalau lemparan biasa tidak mungkin bisa. Ya. Ini Allah Taala yang menjadikannya masuk ke dalam, ya, mata-mata orang-orang kufar tersebut. Ya. Lagi-lagi mereka menggunakan apa? Ayat-ayat mutasyabihat. Dan para ulama mengetahuinya. Dibongkarlah apa? Kesesatan-kesesatan mereka tersebut. Ini adalah, ya, pemahaman yang menyimpang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang benar, akidah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, akidahnya para salafun saleh adalah mereka yang meyakini bahwasanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Ya, ini akidah kita, keyakinan kita. Ya. Kemudian mungkin muncul pertanyaan, ya, apa sih arti istiwa? Ya, dari secara bahasa, karena sebagian ada jamaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam terjemahan mereka mengartikan istiwa itu dengan apa? Berkuasa. Istaula itu jelas salah. Ada lagi sebagian apa? Bersemayam. Nah, bersemayam. Ini pun adalah menterjemahkan, ya, istawa ala itu dengan bersemayam, ini kurang tepat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu untuk ditinjau ulang. Ya. Kenapa? Patokannya adalah dalam kamus bahasa Indonesia. Ya. Ternyata makna dari bersemayam itu apa? Duduk, tinggal, berkediaman. Itu dalam kamus bahasa Indonesia. Karena bersemayam ini kan bahasa Indonesia, ya. Nah, padahal arti kata istiwa itu yang dipahami oleh para salaf itu bukan seperti itu. Apa makna istiwa? Ala war tafa, ya, yaitu berada di atas ketinggian, ya, berada di atas ketinggian, tinggi atau berada di atas ketinggian. Ala war tafa. Dan ini sepakat para salaf. Ya. Makanya tadi menterjemahkan, ya, istiwa itu dengan bersemayam, ini perlu untuk ditinjau ulang. Kenapa? Karena, ya, beda dengan makna ala war tafa. Nah, adapun ars, ya, dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi. Ya, ars ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi, yang mana dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza sa'altumullah
apabila kalian meminta kepada Allah tabaraka wa taala, fas'aluhul firdaus, maka mintalah kepada Allah tabaraka wa taala apa? Al-firdaus. Ya, minta kepada Allah firdaus. Fa innahu awsatul jannah. Karena sesungguhnya firdaus itu adalah ya surga yang paling tengah. Wa a'lal jannah, dan dia adalah surga yang paling tinggi. Wa fauqahu arsyur rahman, dan di atasnya adalah ars ar-rahman, ars Allah tabaraka wa ta'ala. Di atas apa? Di atas surga firdaus. Wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan darinya yang mengalir sungai-sungai surga. Ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian juga selain paling tinggi, ya, ars juga disifati dengan makhluk yang paling besar. Ya. Kemudian juga ya, Allah mensifati arsnya dengan arsil azim, ya, ars yang besar. Ya, kemudian juga di antara sifat ars juga yang dijelaskan oleh Allah tabaraka wa taala ya adalah apa? Karim, ya. Arsul karim. Apa? Mulia. Dalam surah Mu'minun ayat 116 Allah tabaraka wa taala mengatakan la ilaha illa huwa rabbul arsil karim. Kemudian dalam Quran surah Al-Buruj Allah tabaraka wa taala menjelaskan yang mensifati ars ini dengan apa? Dengan majid. Ya, dengan majid itu keagungan, ya. Dzul arsil majid, kata Allah tabaraka wa taala dalam Quran surah Al-Buruj. Kemudian dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dijelaskan bahwasanya ars memiliki kaki. Ya. Kemudian dalam surah Ghafir ayat ke-7, begitu juga dengan surah Al-Haqqah ayat 17 disebutkan bahwasanya ars ini dibawa oleh para malaikat. Ya, Allah tabaraka wa taala mengatakan wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Intinya jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ya, yang ingin kita sampaikan di sini adalah apa yang kita ucapkan semuanya selama di dunia ini, apa yang kita yakini, ya, apa yang kita amalkan, ini semuanya nanti akan ditimbang oleh Allah tabaraka wa taala, ya. Ada mizan yang akan menimbang, yang mana tadi sifat timbangan ini adalah sangat detail sekali. Ya, semuanya akan ditimbang oleh Allah tabaraka wa taala, baik itu keyakinan apa yang kita yakini, apa yang kita ucapkan, semuanya akan ditimbang oleh Rabbul Alamin, ditimbang oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian pertanyaan, apa yang ditimbang? Apa yang ditimbang oleh mizan tersebut? Diki, apa yang ditimbang, Dik? Amal. Siapa lagi? Odi, apa yang ditimbang, Dik? Keyakinan. Keyakinan yang ditimbang. Zakaria, apa yang ditimbang? La adri. Maliki, apa yang ditimbang? Amal yang ditimbang. Siapa lagi ini yang di belakang? Apa di belakang? Hadi. Apa Hadi yang ditimbang, Hadi? Amal perbuatan. Amal semua, tidak ada yang selain amal. Re apa Re? Amal. Amal semua ini sepakat? Tidak ada yang lain? Nah. Di sini terdapat khilaf para ulama, ya, tentang apa sih yang ditimbang nanti pada hari kiamat ini. Ya, sebagian dari mereka ada yang mengatakan bahwasanya yang ditimbang adalah amal, sebagaimana apa yang dikatakan oleh teman-teman tadi. Sebagian yang lainnya mengatakan yang ditimbang adalah catatan amal tersebut, bukan amalnya yang ditimbang, akan tapi apa? Catatannya. Sebagian lagi mengatakan yang ditimbang adalah apa? Orangnya yang ditimbang, ya, pelakunya, ya, orangnya yang akan ditimbang. Yang mengatakan bahwasanya, yang pertama yang mengatakan bahwasanya amal soleh yang ditimbang, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang mana Nabi yang mulia SAW mengatakan, ma min syai'in yudha'u fil mizan asqalu min husnil khuluq wa inna sahiba husnil khulqi la yablughu
la yablughu bihi darajata shahibis shaumi was shalah. Tidaklah ada sesuatu dari amalan yang apabila sewaktu diletakkan di mizan yang asqalu min husnil khuluq, yang dia lebih berat daripada apa? Akhlak yang mulia. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, tidak ada sesuatu pun yang sewaktu diletakkan di atas mizan ini yang lebih berat daripada apa? Akhlak yang mulia. Subhanallah. Ini di antara keutamaan ya akhlak yang mulia. Wa inna sahiba husnil khulqi, dan sesungguhnya orang yang memiliki akhlak yang mulia ini ya la yablughu bihi darajati sahibis shaumi was shalah, maka dia dapat menggapai derajat ya sahibus shaum, orang yang suka berpuasa dan orang yang suka untuk salat. Ya, dia jarang misalnya puasa sunnah, jarang salat malam ya. Tapi dengan baiknya akhlaknya maka dia dapat mencapai derajat ya ahli puasa dan ahli salat. Subhanallah. Nah, dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya apa yang ditimbang adalah amal yang dilakukan oleh orang tersebut, yaitu apa? Akhlak yang mulia. Kemudian dalil yang lainnya yang diambil oleh pendapat yang pertama ini yang mengatakan bahwasanya amal soleh yang ditimbang adalah hadis riwayat Imam Bukhari, yang mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimatani khafifatani ala lisan sakilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi, ya, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Nabi yang mulia SAW mengatakan kalimatani, ada dua kalimat khafifatani ala lisan, yang kalimat ini jamaah yang dilihat Allah Subhanahu wa taala mudah untuk kita ucapkan, ya, mudah sekali untuk kita ya ucapkan perkataan tersebut. Sakilatani fil mizan, yang mana dua kalimat ini berat sewaktu ditimbang di mizan, ya. Sakilatani fil mizan habibatani ila rahman, dan dua kalimat ini sangat dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, subhanallah, ringan, mudah. Ucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini berat nanti di timbangan pada waktu di hari kiamat, subhanallah, ya. Nah, dari sini mereka mengatakan bahwasanya yang ditimbang adalah amal saleh. Ya. Kemudian pendapat yang kedua yang mereka mengatakan bahwasanya yang ditimbang adalah catatan amal. Ya, bukan amalnya akan tapi apa? Catatan amal tersebut. Dalil mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, begitu juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala anhu, yang kita kenal dengan hadis apa? Shahibul Bitokoh. Pernah dengar hadisnya? Nah, yang mana dihadirkan seorang dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibentangkan di hadapan orang itu tis'atun wa tis'una sijilat, ya. Berapa? 99 catatan amal keburukan dibentangkan di hadapan orang tersebut. Dan setiap ya catatan sijil tersebut ya berisi apa? Berisi perbuatan maksiat dia, ya, keburukan dia, dan satu catatan itu saja apa? Sejauh mata memandang. Subhanallah. Ini satu. Ada berapa? 99, Masya Allah. Ya Allah, ini banyak benar dosa ini kan. Ya, berat gimana ini mau ditimbang ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata 99 sijilat, ya, 99 catatan keburukan. Ya, setiap satu saja sejauh mata memandang itu dia sampai ujung sana dosa semua isinya. Ya Allah. Dan dia mengakuinya. Nah, ya Allah, ini memang dosa ana dulu waktu hidup di dunia. Subhanallah, tidak sadar memang melakukan dosa terus saja, ternyata banyak sekali dosanya. Subhanallah, ya. Kemudian dihadirkanlah kepada orang ini satu kartu yang berisikan apa? La ilaha illallah, ya. Dan ditimbang
99 catatan keburukan tadi dengan bitokoh ini, ya, satu kartu yang bertuliskan la ilaha illallah, yang mana yang lebih berat? La ilaha illallah. Subhanallah. Ya, ini diantara keutamaan tauhid yang dijelaskan oleh para ulama. Ya. Nah, maka dari sini jamaah yang dimuliakan Allah Taala, ya, pendapat yang kedua dia mengatakan apa yang ditimbang? Catatan amalan. Ya, catatan amalan yang ditimbang. Kemudian pendapat ketiga yang mereka mengatakan bahwasanya yang ditimbang adalah pelakunya. Yang ditimbang adalah pelakunya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, yang mana ada seorang yang memiliki tubuh yang gemuk. Ternyata sewaktu ditimbang, ya, beratnya tidak lebih berat dari janahul ba'udah. Apa janahul ba'udah? Ba'udah apa ba'udah? Nyamuk. Janahul ba'udah, sayap seekor nyamuk. Orangnya gemuk, ya. Ternyata sewaktu ditimbang malah tidak lebih berat dari sayapnya seekor nyamuk, subhanallah. Dan ini jamaah yang dimuliakan Allah Taala, sering Allah Taala memberikan permisalan dengan nyamuk. Ya. Dalam Quran surah Al-Baqarah, apa Allah Taala katakan? Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan. Ya, Allah Taala tidaklah malu untuk memberikan permisalan dengan apa? Ba'udah. Apa ba'udah itu? Nyamuk. Ya. Kemudian dalam hadis Nabi yang mulia SAW mengatakan, kalaulah seandainya, ya, dunia ini selevel sama, ya, setara dengan sayap seekor nyamuk, maka Allah Taala tidak akan berikan walaupun hanya setetes minuman kepada orang-orang kafir. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi apa? Sayap seekor nyamuk. Nyamuk, subhanallah. Ya, apa ini nyamuk? Ini nyamuk ini jamaah yang dimuliakan Allah Taala, binatang yang kecil. Ya, makanya sewaktu Allah Taala ya berikan permisalan dengan binatang-binatang kecil seperti ini, orang-orang kufar ini mereka mengingkarinya. Ini apa ini? Ya, Tuhannya Muhammad ini cuman beri permisalan pakai nyamuk. Apa sih nyamuk itu? Gitu kan? Kenapa tidak gajah yang besar gitu kan? Ataupun unta, ataupun dengan kucing kah gitu kan? Atau dengan singa, dengan harimau, atau dengan apalah gitu kan? Ya, mereka menganggap remeh. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah Taala, ya, Allah Taala memiliki banyak sekali hikmah. Dan Allah Taala tidak ditanya nanti pada hari kiamat, kita yang akan ditanya oleh Allah Taala. Dan ternyata, ya, nyamuk ini pun bukan hewan biasa. Nyamuk ini adalah binatang yang subhanallah spesial juga dia ternyata. Ya. Nyamuk ini adalah binatang yang memiliki 100 mata. Matanya ada 100, subhanallah. Dan dia memiliki sensor yang subhanallah canggih. Yang dia bisa mengetahui keadaan letak manusia itu dari apa? Dari suhu panas tubuhnya. Ya, mati lampu, antum dapat nyamuk nemukan antum gitu kan. Kemudian juga, ya, dia memiliki enzim yang dapat mengencerkan darah. Ya, makanya waktu disedot, encer darah antum gitu kan. Kemudian juga nyamuk ini, ya, dia memiliki bius. Ya, makanya sewaktu dia gigit, itu dia bius dulu. Makanya tidak terasa. Udah selesai dia gigit, antum tidak mandang, antum tidur digigit nyamuk, udah selesai biusnya hilang, baru gatal antum tepuk, nyamuknya udah kemana-mana. Ya, ini subhanallah. Ya, hebat ternyata nyamuk itu ya. Ini baru makhluk Allah Taala yang kecil sekali jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Ini yang kecil nyamuk. Kita belum berbicara malaikat Allah Taala. Subhanallah. Ini bagaimana dengan malaikat? Nyamuk aja yang kecil kayak gini udah luar biasa. Ya, hadza khalqullah. Ya, ini ciptaan Allah Taala. Ya, bikin nyamuk bisa enggak? Ya, mana orang yang paling pintar? Bikin aja kayak nyamuk itu yang kecil. Bisa enggak? Enggak bisa. Ya. Ya. Maka takutlah kepada Allah Taala. Ya, sebenarnya Allah Taala sering menantang orang-orang kufar untuk bikin semisal Al-Qur'an. Kan tidak akan bisa kata Allah Taala, fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun nar. Maka bertakwalah kalian kepada neraka Allah Taala. Takutlah kalian pada neraka Allah. Ya. Taib. Nah, ini pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwasanya yang ditimbang adalah pelakunya. Kemudian juga dalam hadis riwayat Ahmad, yang mana pada suatu ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini pernah manjat
ke suatu pohon. Kemudian tersingkaplah betisnya. Ya. Kelihatan betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Melihat betis Abdullah bin Mas'ud yang kecil betisnya ini, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat apa? Ketawa. Ya. Tertawa para sahabat tadi melihat apa? Melihat kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Maka melihat apa yang dilakukan oleh para sahabat ini, Rasulullah SAW ya, mengatakan, "Ma tadhakun? Ma tadhakun? Apa yang kalian tertawakan?" Ya. Li rijli Abdullah. Betisnya Abdullah bin Mas'ud ini. Athqalu fil mizan yaumal qiyamati min Uhud. Ya, betisnya Abdullah bin Mas'ud ini, kata Nabi yang mulia SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Ahmad afwan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, betisnya Abdullah bin Mas'ud ini nanti pada hari kiamat, ya, sewaktu ditimbang di mizan, ini lebih berat dari gunung Uhud. Masya Allah. Ya, subhanallah. Ya, ini adalah pendapat yang ketiga yang mereka mengatakan bahwasanya yang ditimbang adalah apa? Orangnya. Ini betisnya Abdullah bin Mas'ud saja lebih berat daripada gunung. Ini baru betisnya ini. Ya, belum kita ngomong tangannya, badannya, kepalanya gitu kan. Ya, subhanallah. Lalu ada 3 pendapat. Yang mana yang rojih? Tanya sekarang yang rojih, tanya Didit nih. Didit, yang mana yang rojih, Didit? Yang mana yang terpilih, Didit? Nah, itu pendapat para ulama semua kok, aman insyaallah. Jadi apa yang ditimbang, Didit? Yang mana yang terpilih, Dit? Allahu a'lam. Siapa lagi nih? Tanya. Alfi mana Alfi? Alfi. Alfi, yang mana Alfi? Yang mana yang rojih? Udah ada jawabannya. 3 pilihannya. Semuanya ada dalilnya, aman insyaallah. Yang mana Alfi? Allahu a'lam. Nah, Dwi. Masya Allah. Sip ya. Apa Dwi? Yang mana? Yang terpilih yang mana? Malah bingung. Apa yang ditimbang jadinya? Division apa tuh? Yang kedua? Catatan amal. Masya Allah. Barakallahu fiik. Dalilnya jelas tadi kan, sudah ada dalilnya. Gading. Yang mana Gading? Antum milih pendapat yang mana Gading? Pendapat keempat. Insyaallah dapat baru. Allahu a'lam. Udi mana Udi? Udi nih, insyaallah. Milih yang pertama. Apa tuh, masih amalan ya? Insyaallah. Tanya Bukhari. Yes. Insyaallah. Keyakinan lah. Nah. Ya, setelah kita tadi mengetahui ya, ini ternyata di mizan tadi ada khilaf rupanya ya. Ada 3 pendapat. Maka akan muncul pertanyaan, yang mana yang rojih ini di antara 3 pendapat ini? Maka para ulama menjelaskan bahwasanya ya, dari ketiga ini yang mana yang rojih terserah Allah tabaraka wa taala. Terserah Allah tabaraka wa taala. Kalau Allah tabaraka wa taala ingin timbang orangnya, maka Allah timbang. Kalau Allah tabaraka wa taala mau timbang catatan amalnya, Allah timbang catatan amalnya. Ya, kalau Allah tabaraka wa taala mau timbang amalnya, Allah timbang amalnya. Terserah Allah tabaraka wa taala, semua dalilnya sahih semuanya. Ya, maka bebas, terserah Allah tabaraka wa taala. Ya. Namun intinya jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala akan kembali pada apa? Amal soleh seseorang nanti sewaktu di dunia. Kembali kepada amalannya. Ya, kembali kepada amal, bagaimana dia menjalani kehidupan ya sewaktu dia hidup di dunia. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam kitab tafsirnya yang menjelaskan tentang khilaf para ulama ini, ya, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan
wa qad yumkinul jam'u baina hadhil athar. Ya, adalah sesuatu yang mungkin untuk menjamak asar-asar ini, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala anhu. Bi an yakuna dzalika kulluhu sahihan. Ya, karena semuanya ini adalah sesuatu yang sahih, yang benar, dalilnya kuat semua gitu kan, ada dalilnya semua. Fataratan tuzanul a'mal, ya, sehingga kadang-kadang bisa jadi yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalnya. Wataratan tuzanu mahalaha, ya, dan yang kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala timbang adalah mahal. Apa mahal? Tempatnya, itu tempat amalan itu dicatat, atau catatan amalannya, ya. Wataratan yuzanu fa'iluha, ya, dan kadang-kadang bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ya timbang pelaku amalnya. Wallahu a'lam, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala anhu. Ya. Jadi terserah Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah mau timbang apanya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah zalim kepada hambanya, tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin tertukar juga catatan amalannya. Amalan antum tertukar dengan catatan amalan tetangga antum, tidak mungkin. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah proses timbang menimbang tadi selesai, ya, setelah selesai ditimbang, maka akan dilihat yang mana nih yang lebih berat dari amalan orang tersebut. Apabila amal kebaikannya lebih berat, maka tempat kembalinya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Akan tetapi apabila dosanya lebih berat, ya, maksiatnya lebih berat, maka tempat kembalinya adalah neraka Allah. Wa iyyazubillah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tadi kalau seandainya kebaikannya lebih berat, masuk surga. Kalau seandainya maksiatnya lebih berat, masuk neraka. Pertanyaan lagi, gimana kalau beratnya seimbang? Gimana nih ceritanya? Siapa? Zaki. Zaki tetap nggak kelihatan ya, ada rupanya. Zaki, gimana Zaki? Kalau sama nih beratnya, masuk surga atau masuk neraka Zaki? Hah? Disiksa dulu. Siksa dulu ya. Habis disiksa, dia masuk neraka dulu kata Zaki. Insyaallah. Di belakang Zaki, antum siapa namanya? Taufik. Masya Allah. Karena Taufik kalau disiksa. Dapat syafaat, Masya Allah. Barakallahu fiik. Di belakangnya Taufik, siapa? Aan. Gimana An? Kalau seimbang An antara kebaikan, timbangan kebaikan sama timbangan keburukannya sama ternyata. Ya, kalau timbangan kebaikan lebih berat jelas surga, keburukan lebih berat jelas neraka. Ini kalau sama nih gimana Aan? Apa tuh samanya? Samanya gimana Aan? Disiksa dulu di neraka, insyaallah. Habis itu nanti masuk surga. Aldo, insyaallah. Gimana Aldo? Disiksa dulu. Disiksa semua ini ya. Ada yang lain jawabannya. Rey, gimana Rey? Dicari amalan yang lain yang bisa mendukungnya. Udah dicari udah ini. Udah ditimbang sama rupanya. Udah semuanya detail tadi kan, sifat timbangannya ini detail sekali. Nggak ada yang lupa kececer, nggak ada. Udah ditimbang semua sama rupanya. Gimana? Dicari lagi ada udah. Gimana Rey? Karantina dulu. Allahu a'lam. Siapa lagi nih? Arul. Gimana Arul? Tergantung Allah. Kalau Allah mau azab
Terserah Allah tabaraka wa taala, insyaallah. Nah. Di sini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala ya adalah apabila tadi seseorang yang pahala kebaikan dia dan dosa maksiatnya ternyata setelah ditimbang di mizan ya oleh Allah tabaraka wa taala ini beratnya sama ya, maka mereka ini yang disebut dengan apa? Ashabul A'raf. Ashabul A'raf. Yang Allah tabaraka wa taala sebutkan mereka dalam surah apa? Al-A'raf ayat 46. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 46 Allah tabaraka wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa bainahuma hijabun, dan di antara penghuni surga dan penghuni neraka bainahuma hijab, kata Allah tabaraka wa taala, terdapat apa? Hijab. Ada apa? Apa arti hijab? Ya, pembatas, penghalang, ada pembatasnya antara penghuni surga dan penghuni neraka itu ada hijab, ada pembatas. Wa 'alal a'rafi rajulun ya'rifuna kullan bisimahum. Ya. Dan di atas al-a'raf itu ada orang-orang yang ya'rifuna, yang mereka mengetahui masing-masing dari dua golongan itu dengan bisimahum, dengan apa? Dengan tanda-tanda mereka. Ya, para ulama menjelaskan, mufassirin, ya ulama mufassirin menjelaskan mengetahui tanda-tanda ini penghuni surga, penghuni neraka dari apa? Dari wajah-wajah mereka. Ya, adapun penduduk surga wajah mereka berwarna putih. Ya, penduduk neraka wajah mereka hitam. Jangan tuh bilang ini orang-orang Afrika bukan seperti itu dunia beda. Ya. Ini nanti orang-orang ini. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya ya, mereka ini Ashabul A'raf adalah orang-orang yang pahala kebaikan mereka dan dosa dari maksiat mereka ini seimbang, ya, sama antara dosa dan pahalanya ini seimbang. Dan kebaikan mereka, pahala mereka ini tidak mencukupi mereka untuk dapat masuk ke dalam surga. Sedangkan keburukannya, maksiatnya ini pun tidak menjadikan mereka masuk ke dalam neraka. Ya. Maka mereka Ashabul A'raf ini, ya, mereka menunggu. Ya, menunggu di tengah-tengah tadi. Ya, menunggu beberapa waktu di atas Al-A'raf. Ya, di atas Al-A'raf hingga akhirnya nanti ya datang putusan Allah tabaraka wa taala dan Allah tabaraka wa taala masukkan mereka ke dalam surga Allah tabaraka wa taala dengan apa? Dengan rahmatnya. Dan rahmat Allah tabaraka wa taala mendahulukan kemurkaannya. Ya, rahmat Allah tabaraka wa taala mendahului kemurkaan Allah tabaraka wa taala. Ya, dan mereka ya Ashabul A'raf ini ya sewaktu masih menunggu tadi ya Allah tabaraka wa taala mengatakan wa nadu ashabal jannati an salamun alaikum. Ya, mereka sewaktu memandang penduduk surga ya yang wajahnya putih-putih tadi melihat ke surga ya maka dia mengatakan salamun alaikum, ya, kebaikanlah untuk kalian, salam bagi kalian. Lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Ya, mereka belum bisa masuk ke dalam surga padahal mereka sangat ingin sekali masuk ke dalam surga. Namun sewaktu mereka melihat ke neraka, jangan di sini ya. Surga ke sana, neraka. Sewaktu mereka melihat ke neraka, ya, kemudian mereka berdoa, Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami bersama orang-orang yang zalim itu, ya Allah. Ya, waktu mandang neraka, mandang surga, salamun alaikum. Mandang neraka, ya Allah, ya berdoa jangan jadikan kami bersama orang-orang yang zalim tersebut. Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Ya, mereka ditahan oleh Allah tabaraka wa taala dalam waktu yang tidak diketahui. Ya, Allahu alam berapa lama ya Ashabul A'raf ini menunggu
Ya, dan ujung-ujungnya nanti mereka akan masuk ke dalam surga Allah Taala. Ya. Itu mau jadi Asbul A'raf? Maunya langsung surga aja Ustaz. Kalau perlu surga tanpa siksa, tanpa hisab, langsung masuk ya. Insyaallah ya, semoga Allah Taala jadikan kita termasuk dalam golongan tersebut. Nah. Tapi Anda rasa ini saja ya yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari yang penuh barokah ini. Yang benar datangnya dari Allah Taala dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Kita akhiri majlis kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.